Baik, sebelum kita lebih jauh untuk bersama-sama mendengar sabda firman Tuhan, sebaiknya kita menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Pada malam hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu, kami boleh bertemu kembali di tempat ini, bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar dari firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengetuk pintu hati kami, sehingga kami boleh mengerti, bahkan melakukan setiap firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, pakailah hamba yang berkata-kata, biarlah hamba boleh menyampaikan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan kesempatan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam teman-teman. Ada sukacita? Puji nama Tuhan. Kita yang ada pada malam hari ini pasti kita merasakan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Maka dari itu kita patut bersyukur kepada Tuhan, di mana ketika Allah menyertai setiap kehidupan kita, ketika Allah menganugerahkan kekuatan, kesehatan, bahkan napas hidup yang luar biasa, itu semua boleh kita syukuri dalam Tuhan. Nah, walaupun terkadang kita seringkali mengalami berbagai macam pergumulan hidup, bahkan keadaan-keadaan yang seakan membuat kita tidak mampu untuk melewati itu semua. Namun teman-teman, kita harus yakin bahwa ketika kita menghadirkan Tuhan, ketika kita mengandalkan bahkan menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan, apapun bentuk pergumulan hidup kita, maka akan boleh kita lewati dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan akan bersama-sama dengan kita, memberikan kita kekuatan bahkan pengharapan di dalamnya. Baik, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama melihat konsep sukacita yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau kita tahu bahwa secara umum sukacita itu apa? Kita akan melihat bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukacita itu adalah suatu keadaan hati kita yang senang. Sukacita itu adalah suatu keadaan hati kita yang bahagia. Nah, sekarang ada kata bersukacita. Bersukacita itu apa? Bersukacita adalah bagaimana kita merasa suatu kebahagiaan yang luar biasa ketika kita mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan, bahkan segala sesuatu yang kita harapkan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Itu secara Alkitab ataupun secara Kamus Besar Bahasa Indonesianya. Kemudian kita sekarang akan melihat konsep sukacita yang ingin kita lihat dari kehidupan iman Kristen. Mari kita bersama-sama membuka kitab kita, yaitu dalam kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang kedua sampai yang ke-6. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kami dan ketekunan pengharapan kepadamu Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang kekasih, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukanlah disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang bagaimana kamu menjadi kuat di antara mereka dan menurut segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Luar biasa teman-teman kalau kita melihat sukacita yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita melalui Rasul Paulus, yaitu kepada jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu. Dia sungguh bersyukur dan bersukacita. Kenapa? Karena dalam pemberitaan Injilnya Rasul Paulus boleh berhasil. Dan bahkan jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu mereka merespon setiap pemberitaan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Teman-teman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita itu tidak lahir dengan sendirinya. Sukacita itu tidak ada begitu saja. Tetapi sukacita adalah bagaimana ketika Roh Allah bekerja dalam setiap kehidupan kita. Sukacita itu ada ketika kita mengandalkan Allah dalam kehidupan kita, sehingga Roh Allah itu diam dan membentuk kepribadian kita untuk memiliki karakter yang baik dalam Tuhan. Teman-teman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang maksud dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi adalah kita bersukacita tidak mempersoalkan baik atau buruknya keadaan yang kita alami. Ingat, kita tidak mempersoalkan apa yang menjadi keadaan kita pada waktu itu. Teman-teman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat juga bahwa pada waktu itu banyak rasul-rasul yang memberitakan Injil. Mereka dipukuli, mereka dihina, dicaci maki. Kenapa? Karena mereka memberitakan namanya. Namanya siapa? Yaitu Yesus Kristus. Kebenaran yang datangnya daripada Tuhan yang dia beritakan, sehingga mereka ditolak pada waktu itu. Teman-teman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak sekali kehidupan kita yang terkadang membuat kita untuk tidak mau datang kepada Tuhan. Untuk kita tidak mau untuk bersuka cita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu melihat keadaan kita yang sekarang.
memang kalau kita melihat realitas atau kenyataan yang terjadi, untuk kita bersuka cita itu tidak mudah dan tidak gampang. Kenapa? Karena kita masih manusiawi. Dan manusiawi kita masih terpikat oleh keinginan-keinginan kita yang harusnya kita nikmati sekarang. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita memahami, setelah kita mengetahui maksud dari bersuka cita yang dia inginkan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita, pertanyaan yang kedua, kapan dan bagaimana kita harus bersuka cita? Ini adalah pertanyaan yang luar biasa kepada kita. Pertanyaan yang tertuju kepada diri kita, pribadi kita masing-masing. Kapan dan bagaimana kita harus bersuka cita? Di dalam firman Tuhan jelas, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ke 18. Bersukacitalah senantiasa. Itu yang pertama. Kapan kita harus bersuka cita? Ya senantiasa. Kenapa? Karena kita telah menerima segala sesuatu penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita secara terus-menerus mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Itulah cara kita bersuka cita. Dan kapan kita bersuka cita? Yang kedua, kapan kita bersuka cita? Di setiap keadaan kita, di setiap keadaan dan setiap apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, kita tetap bersuka cita. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Teman-teman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, waktu yang kita tentukan untuk bersuka cita kepada Tuhan itu tidak terbatas. Waktu yang harus kita ungkapkan kepada Tuhan itu tidak terbatas. Kenapa? Karena kita diberi kehendak bebas. Teman-teman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan bagaimana cara kita bersuka cita kepada Tuhan? Di ayat yang ke-16 jelas juga dikatakan, dan di ayat ke-17 juga dan ke-18. Terkhususnya di sini adalah bagaimana cara kita bersuka cita itu dengan cara berdoa. Kita tahu bahwa berdoa itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Berdoa adalah suatu bentuk curhatan hati kita kepada Tuhan. Dengan berdoa kita bisa merasa senang. Dengan berdoa kita bisa merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena kita boleh meluangkan setiap pemikiran kita, meluangkan setiap apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk berdoa itu juga tidak mudah. Kenapa? Karena untuk berdoa itu memerlukan suatu konsentrasi yang harus kita miliki. Kenapa? Karena berdoa adalah ketika kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Ketika kita mengalami suatu hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Terkadang kita berdoa harus seperti itu. Namun tidak. Berdoa itu tidak harus ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi berdoa ketika kita dalam pergumulan juga kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus meminta pertolongan Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita yang selalu hidup di dalam dunia ini, dan kita harus menyadari bahwa ketika Allah yang bekerja dan ketika Allah yang ingin hadir dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu proses kehidupan kita akan berjalan dengan baik. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah ketika kita hidup dalam Tuhan, kehidupan kita akan baik-baik saja? Itu pertanyaan yang sangat sulit untuk kita jelaskan. Kenapa? Karena kalau kita memahami secara kasat mata yang kita lihat dan kita rasakan sekarang, kita akan mengatakan bahwa, oh, ketika saya hidup dalam Tuhan, pasti kehidupan saya akan baik-baik saja. Dan saya pasti selalu bisa bersuka cita kepada Tuhan. Namun tidak, teman-teman. Semakin kita hidup dalam Tuhan, semakin kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka banyak sekali pergumulan-pergumulan, keadaan-keadaan yang akan kita lewati. Namun yakinlah dan percayalah bahwa ketika pergumulan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, maka itu akan membentuk sebuah kepribadian kita untuk lebih dewasa dalam Tuhan. Teman-teman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya punya sebuah ilustrasi. Dan kita akan tahu bagaimana kita harus bersuka cita. Pada waktu itu Desember saya mencoba untuk pelayanan untuk yang pertama kalinya. Pada waktu itu saya pergi ke sebuah desa dan di situ sangat terpencil sekali. Sebelum saya sampai di tempat saya pelayanan, saya harus bertemu keluarga dan mama saya dulu. Saya tahu bahwa keadaan mama saya itu tidak baik-baik saja pada waktu itu. Pada saat itu juga kami tiba di Kabupaten Sintang dan beliau berkata ketika kami berada di sana, "Di, apakah kamu tidak nginap? Mama nih kangen." Itu pertanyaan yang membuat saya merasa sedih. Kenapa? Karena beliau sudah kangen sama saya, tapi saya tidak ada waktu untuk beliau. Lalu saya mengatakan saya tidak bisa, saya harus melanjutkan perjalanan untuk ke tempat pelayanan. Oke lah kalau seperti itu. Tapi ingat, ketika kamu kembali ke sini, kamu harus nginap. Dan beberapa waktu setelah 3 hari saya sampai di tempat pelayanan, saya mendengar kabar dari abang saya. Katanya, saya mendengar kabar bahwa pada waktu itu mama saya masih rumah sakit. Perasaan saya tenang-tenang saja. Perasaan saya biasa-biasa saja. Tetapi beberapa hari kemudian, ketika saya sudah meyakini bahwa mama saya ini baik-baik saja, saya mendengar kabar juga. Dan kalau kita tahu bahwa di kampung itu sinyal sungguh susah,
dan tidak ada hal yang bisa kita ketahui informasi-informasi dari yang jauh daripada tempat kita. Dan pada waktu itu mereka kirim berita lewat radio. Mereka kirim berita lewat radio, lalu nyuruh saya telepon. Dan pada waktu itu saya telepon, saya pergi ke sinyal, cari sinyal. Kalau di kampung itu tempatnya bukit atau daratan tinggi. Nah, saya berusaha dalam perjalanan hampir setengah jam dari tempat saya pelayanan bahkan ke menuju sinyal. Dan ketika saya telepon dan mendapat informasi bahwa mama saya sudah meninggal. Tetapi puji Tuhan, saya merasakan sukacita. Kenapa? Karena apapun informasi yang mereka kasih tahu tuh, saya masih bisa senang, masih bisa bahagia. Lalu pada waktu itu juga saya berpikir mungkin tidak itu benar-benar terjadi pada mama saya, karena dia memang sakit pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga bertepatan dengan hari Natal. Saya bingung ketika saya tahu informasi dari yang mereka sampaikan, saya bingung. Di sisi lain saya harus merayakan Natal dan saya dipercaya untuk memimpin sebuah jemaat. Tapi di sisi lain juga mama saya meninggal, tidak mungkin saya tidak datang ke tempat beliau untuk yang terakhir kalinya. Nah, pertanyaan bagi kita, apa yang harus saya pilih? Apakah saya tetap melayani Tuhan di hari Natal itu? Apakah saya tetap fokus untuk tetap berkomitmen untuk melayani setiap jemaat yang ada pada waktu itu? Karena kebetulan di kampung itu tidak ada tenaga pelayan dan di situ kosong, bahkan jemaatnya besar. Mereka mengharapkan saya untuk bisa melayani mereka di hari Natal dan doa keliling. Saya bergumul pada waktu itu, saya berdoa kepada Tuhan. Saya minta petunjuk kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Puji nama Tuhan, pada malam hari itu juga saya memutuskan untuk lanjut pelayanan dan saya tidak datang ke tempat mama saya yang meninggal. Padahal sebenarnya saya harus menunggu sebelum mereka sampai. Tetapi itulah bagaimana kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang hadir bersama-sama saya, memberikan saya kemampuan untuk memilih suatu dua pilihan yang sangat sulit untuk kita pilih pada waktu itu. Nah, melalui ilustrasi ini, apa yang harus kita pelajari? Kita melihat konsep sukacita yang tidak mempersoalkan baik atau tidak baiknya keadaan. Dan pada waktu itu bersama dengan hari Natal, saya harus merayakan Natal, saya harus bersukacita. Kenapa? Karena hari Natal adalah hari yang kita tunggu-tunggu, bagaimana Yesus Kristus lahir, sang juru selamat kita. Tapi di sisi lain, saya harus berduka cita oleh mama saya, orang yang saya sayangi meninggal. Dan pada waktu itu juga kalau kita tahu bahwa waktu untuk saya bersama-sama dengan mama saya itu memang gak ada. Selama 6 tahun, SMP sampai SMA, saya tidak bersama-sama dengan beliau. Dan saya bersama-sama dengan beliau cuma 3 bulan. Ketika saya selesai SMA dan di situ saya menunggu waktu saya mau kuliah. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ilustrasi ini sangat memberikan kita pemahaman bahwa seperti ini. Kita bersuka cita kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak harus mempersoalkan apa yang sebenarnya keadaan kita. Tetapi kita bersyukur dan bersuka cita karena apa? Karena Allah yang selalu memberikan kita kemampuan untuk melewati setiap pergumulan hidup kita. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan yang terakhir. Mengapa kita harus bersuka cita kepada Tuhan? Nah, mengapa? Apakah mungkin kita bersuka cita di setiap keadaan kita? Di saat kita jatuh, di saat kita kecewa, di saat kita mengalami keadaan-keadaan yang terpuruk sekalipun. Harus kita pahami, mari kita bersama-sama membuka kitab Mazmur pasal 30 ayat ke-9. Di sana dikatakan, aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku berbahagia karena menerima keselamatan daripadanya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, artinya bahwa kita mendasari, kita memiliki pemikiran bersyukur dan bersuka cita. Kenapa? Karena kita telah menerima keselamatan daripada Tuhan. Itu yang menjadi landasan pertama supaya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak memiliki, kalau kita tidak memiliki landasan atau dasar pemahaman, maka untuk kita bersuka cita itu susah. Tetapi kalau kita telah memiliki patokan, memiliki dasar untuk kita bersuka cita, yaitu karena Yesus Kristus memberikan kita pertolongan untuk keselamatan yang kita terima, itu merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa, teman-teman. Maka dari itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena itu yang Tuhan inginkan ke dalam kehidupan kita. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, coba kita bayangkan dan kita pikirkan. Kalau kita tidak menghadirkan dan kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, apakah mungkin? Apakah yakin kita bisa melewati semuanya di saat kita ada di posisi yang terbawah? Tidak. Perbedaan antara orang yang mengandalkan Tuhan dan perbedaan antara orang yang jauh daripada Tuhan berada pada titik masalah. Sebesar apapun masalah yang kita alami, ketika kita hadirkan Tuhan, maka akan itu boleh kita lewati dengan baik. Dan sebaliknya, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka sekecil apapun masalah yang kita alami, kita akan merasa tidak mampu untuk melewati itu semua. Dan sebagai kesimpulan pada malam hari ini, saya ingin kita yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus,
Kita yang telah merasakan pertolongan Tuhan, kita yang telah merasakan bahwa Allah benar-benar hadir dalam kehidupan kita, mari kita tetap bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan sebagai bentuk rasa yang telah kita terima dari hari ke hari. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kami telah bersama-sama belajar dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami sampaikan boleh bermanfaat bagi kami, bagi kehidupan kami, dan dapat membentuk sebuah kehidupan kami di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.